Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang hebat. Salam dan bahagia. Salam bebas sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Guru telah meluangkan waktunya yang cukup sore ini ya untuk melancarkan kegiatan saya di pendidikan CGP. Terima kasih ya Bapak Ibu, luar biasa, alhamdulillah. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sore yang berbahagia ini. Semoga Bapak Ibu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya sudah ditulis ya Bapak Ibu dan saya CGP angkatan 11. Oke, kalau ada apa-apa nanti kita bantu. Nah, adapun sore ini saya ingin mensosialisasi pendidikan CGP saya yang saya jalani kurang lebih sudah 2 bulan. Di sini ada materi tentang budaya positif di sekolah. Sebenarnya di sini saya tidak mengajar Bapak Ibu ya, tapi lebih sharing bagaimana disiplin positif itu di sekolah. Masalah ini mungkin Bapak Ibu lebih keren daripada saya, tapi di sini kita saling berbagi aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada budaya positif. CGP angkatan 9 SMA Negeri 5 Pusako. Kenapa saya mengambil di sini? Karena waktu pendaftaran CGP saya di sini. Mau nggak mau kegiatan aksinya tetap di sini juga ya Bapak Ibu. Ini ada quotes dari Ibu Nia Samsiati Raja Sidin Tukomoto yang merupakan penggagas guru penggerak. Dia berkata, teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah bermanfaat. Ya, harapan kita seperti itu untuk kita semua ke depannya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju kalau Bu Sarida. Tidak semua hukuman bisa mendisiplinkan anak tergantung permasalahannya. Oke, tidak semua hukuman dapat mendidik anak tergantung permasalahannya seperti itu. Kalau Bu Munti gimana? Setuju atau tidak setuju? Bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Setuju ya, berarti Bu Guru setuju bahwa disitu itu dapat menghukumkan anak. Beda persepsi sama Bu Guru anak tadi tergantung permasalahannya katanya. Betul, tidak semua hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Tapi kalau hukuman setuju kalau menurut saya. Kalau sesuai dengan lingkungan. Oke, kalau untuk hukuman, kalau saya masih awal begini ya, saya setuju. Tetapi memang hukuman itu tidak bisa membuat anak disiplin, sebenarnya tergantung gurunya kali ya, gitu ya. Oke, Untuk gurunya ya. Situ ada Bu Juli mungkin dengan sosialisasi. Gimana? Hukuman menurut Bu Juli apa? Apakah bisa mendisiplinkan anak? Terus saya setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Cuma caranya saja. Jika cara yang tepat, rasa saya itu pas untuk diterapkan. Oke, mungkin sebelum orang Bu Rida dulu ada tanggapan. Miknya jauh soalnya. Oke, Pak Dwi, terima kasih. Kalau saya setuju, tapi tergantung dulu untuk apa hukumannya. Tergantung permasalahannya dulu ya. Ibu Saida ada tanggapan atau lanjut? Lanjut. Bu Tati ada tanggapan? Lanjut dulu ya. Nah yang kedua, pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bu Nisa? Setuju. Alasannya nanti aja ya. Waktu. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Bu Sana? Setuju. Memberi penghargaan dapat memberi motivasi anak lebih rajin lagi. Oke. Nah, setuju atau tidak setujunya akan kita bahas sedikit di sini. Harapan saya nanti selama 1 jam ke depan kita akan membahas yang namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas,
Restitusi 5 posisi kontrol. Nanti kita akan membahas nih, Bapak Ibu ini termasuk kategori mana. Nanti ada guru itu 5 kategori di sini akan kita kupas. Yang ketiga, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah. Yang pertama kita akan bahas disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Nah, di sini saya ada semacam kegiatan, nggak lama ya. Bisa minta bantu Bu Nur Hasanah sama Bu Murni ke depan. Oke, katakan di sini Bu Nur Hasanah adalah A dan Bu Murni adalah B. Saya akan memberikan secari kertas kepada Bu Nur Hasanah. Nah, di mana si B atau Bu Murni berusaha untuk meyakinkan Bu Hasanah agar bisa membuka benda yang ada di genggaman Bu Hasanah. Di mana menurut persepsi Bu Hasanah bahwa benda yang ada di genggaman itu adalah hal yang sangat berharga buat dia. Bagaimana cara Bu Murni meyakinkan Bu Hasanah agar bisa memberikan kertas tadi kepada Bu Murni? Boleh? Pakai ini boleh? Caranya berarti ya, cara meyakinkan Bu Hasanah tuh. Oh ya. Bu Murni bisa membujuk, mengancam, menghati, merayu, menjebak apa saja agar Mungkin lebih ke merayu atau membujuk. Nah, mungkin. Iya, coba dulu. Iya. Bu, kira-kira boleh nggak? Saya ingin tahu nih apa yang Ibu pegang. Tergantung Ibu dengan cara ini bagaimana. merupakan sesuatu yang Oke. Mungkin kalau untuk saat ini mungkin Ibu tidak bisa memberikan, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau seumpamanya nanti Ibu merasa bisa percaya terhadap saya, mungkin Ibu bisa menceritakan apa yang ada di kantor Ibu, gitu kali ya. Tapi mungkin di sini ibunya dulu percaya nggak sama saya, kayak gitu ya. Cara mungkin dengan mungkin saya aja orangnya bisa dipercaya, mungkin ya kan. Kedua, mungkin bisa mengurangi rasa mungkin sesuatu mungkin yang Ibu benar, mungkin saya bisa ikut membantu, mungkin itu kali ya. Sudah. Terus ya pribadi ya, oke. Sedih. Tadi nggak dapet deh. Nah, dengan sedikit simulasi ini, kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Nisma, hidup mic-nya Bu, mungkin boleh dari Bu Muni sama Bu Nursana tadi, yang dimana Bu Nursana itu tidak mau tidak mau memberi apa yang dia punya kepada Bu Muni. Kira-kira apa sih tanggapan Bu Nisma? Mungkin seperti itu. Tanggapan saya. Oke, nah itu halnya sama juga Bapak Ibu. Gimana kita terhadap anak, gimana anak itu tidak bisa kita kontrol sesuai keinginan kita. Nah, makanya kita harus memahami situasi hati anak, di mana psikisnya segala macam.
di mana kita tidak bisa membuat anak itu sesuai keinginan kita, karena anak punya tujuan hidupnya masing-masing. Nah, itu akan kita baca di sini atau kita bahas di sini. Nih, namanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu kita hindari nanti ya Bapak. Kalau tentang guru ketika anak merasa bersalah, ya kita melakukan pendekatan yang positif. Nah, di sini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, si A atau si B? Nah, kalau stimulus respon yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Sedangkan kontrol, di mana kita bisa mengontrol orang lain ya Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang pertama. Yang kedua, stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu, sedangkan kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya nih, anak kita itu sering terlambat, datang segala macam, jangan kita langsung judge, kita cari tahu dulu kenapa dia terlambat. Tuh. Yang kedua, kesalahan orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan dari kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan dari kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya, ketika Bu Murni tadi, saya yang tidak percaya Bu Murni ketika siswanya melakukan penolakan, apakah benar-benar selebut itu tadi sama siswa? Pasti pusat dulu, gitu ya. Nah, kenapa? Karena bujukannya gagal, otomatis nanti akan ada tindakan-tindakan keras di situ. Nah, dari kontrolnya seperti apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau untuk stimulus respon, ketika ada dalam itu, yaitu anggapan satu harus menang, satu harus kalah. Itu stimulus respon ya. Sedangkan dari kontrol yang akan kita itu ya, menang-menang. Anak menang, kita menang artinya kedua belah pihak itu tidak ada yang merasa disalahkan. Ya, itu yang kita harapkan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saya juga pernah merasa di mana ketika kita menyelesaikan masalah ya, anak tuh harus kalah di mata saya. Itu sebenarnya konsep yang salah ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada disiplin positif banyak sekali. Kita langsung aja. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, apa makna disiplin menurut teori Bapak Ibu? Mungkin Pak Rizky dulu nih. Apa disiplin menurut Pak Rizky? Sesuatu yang harus ditaati. Oke, menurut saya apa makna disiplin? Disiplin itu harus dimiliki setiap orang. Karena apapun yang kita lakukan, seperti apa ya? Seandainya kalau kita jadi guru ya, disiplin itu yang sangat diutamakan dalam menjadi guru. Apalagi kita sebagai contoh untuk anak-anak kita. Sudah selesai. Terima kasih. Makna disiplin menurut saya mungkin adalah hal segala sesuatu yang harus kita lakukan tanpa ada alasan apapun. Biasa ya. Bu Hardati mungkin. Menurut saya disiplin itu adalah sesuatu hal yang harus ditanamkan dalam diri dari sejak dini supaya ada tujuan hidup kita ada tercapai. Luar biasa ya jawaban Bapak Ibu. Jadi disiplin itu tidak jauh dari aturan ya tadi ya. Nah, saya juga beranggapan seperti itu sebelumnya. Nah, ternyata setelah saya tahu disiplin itu emang saya kenal, tapi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Nah, jadi disiplin itu adalah proses belajar kita. Nah, makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, di mana kita di sekolah harus menerapkan disiplin ini itu. Nah, tujuannya adalah agar anak itu tahu potensi tujuan dia. Nah, namun persepsi kita selama ini adalah kata makna disiplin itu telah berubah menjadi yang berarti ya Ibu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya kan Bapak Ibu?
kerja di ruang umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi disiplin itu sendiri adalah belajar, bukan kepatuhan segala macam, tapi belajar melakukan hal-hal yang baik. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, yang pertama menurut William Glasser pada teori kontrol 1984 bahwa setiap perilaku atau perbuatan seseorang itu memiliki tujuannya. Nah, tujuannya itu yang harus kita ketahui. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk mencapai tujuan gue yang digunakan. Ini menurut Yanni Gosen. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil Pancasila. Nah, untuk sekarang itu nilai-nilai kebajikan yang ini ada 6 dimensi, mungkin kita udah luar kepala ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif sesuai visi yang akan datang yang kita buat kemarin. Nah, ini yang pembahasan yang pertama yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada pertanyaan pemantik, mengapa kita datang sekolah harus tepat waktu? Kira-kira Bu Nisa bisa bantu jawab. Mengapa kita datang sekolah harus tepat waktu? Kenapa kita datang sekolah harus tepat waktu? Karena kita merupakan ini sebagai pelajar. Boleh sebagai guru atau sebagai guru lah, hingga posisi kita sekarang. Karena kita sebagai guru tugasnya mendidik. Jadi kalau misalnya kita datangnya terlambat, bagaimana kita bisa menjadikan contoh bagi anak-anak? Terima kasih. Bisa, terima kasih. Mengapa kita datang sekolah tepat waktu? Kalau masih bisa, agar kita bisa memberi contoh yang baik kepada peserta didik kita. Mungkin dari Bu Sanina, dari saya belum mendengar suaranya. Mengapa kita sekolah harus datang tepat waktu? Kira-kira alasannya itu apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita harus datang tepat waktu? Yang pertama, sebagai guru, mengapa kita harus datang tepat waktu? Pertama, kita adalah seorang figur atau contoh bagi anak didik kita. Yang kedua, kita punya tugas dan tanggung jawab di sekolah. Baik, terima kasih. Oke, hampir sama ada yang jawab Bu Nisa tadi. Mungkin atau dari Bu Risma atau Bu Rita bantu ya. Bu Risma tuh sana. Mengapa kita datang ke sekolah harus tepat waktu? Boleh? Terima kasih waktunya. Rata-rata jawaban dari kita sebagai pendidik itu adalah untuk memberikan contoh, karena kita guru adalah role model bagi peserta didik kita, kan? Kemudian alasan tersendiri kenapa kita datang ke sekolah tepat waktu, yang pertama, selain kita memberikan contoh kepada peserta didik, kita juga harus menanamkan pada diri kita bahwa ketika kita berbuat baik, yakinlah kebaikan akan datang kepada kita. Terima kasih. Oke. Ya, mengapa kita harus datang sekolah tepat waktu? Jawabannya udah itu semua. Ya, karena kita harus memberi contoh yang baik. Nah, kita itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Takutnya nih, kita datang ke sekolah harus tepat waktu karena apa? Karena ada kepsek di kantor ya, harus menunjukkan yang terbaik nih. Yang kedua, karena kita lagi hari guru nih, kan ada reward nih, kan harus datang tepat waktu. Nah, itu tidak ada. Itu motivasinya dari luar, ya. Kalau bisa motivasi itu dari dalam diri kita sendiri. Itu dia ya, Bapak Ibu. Jawabannya udah kita ini dia. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi, kadang ada alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Mungkin ini terjadi pada anak-anak kita ya. Misalnya
Anak datang terlambat itu kalau kita tanya, anak datang pagi itu kalau ketika kita tanya itu pasti alasannya takut dihukum. Nah, usaha kita ke depannya gimana merubah mindset anak itu, mereka itu datang ke sekolah itu emang dari dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena takut jalan jongkok segala macam ya. Nah, itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu mendapatkan reward. Itu juga dari eksternal, itu kurang baik juga ya. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, seperti jawaban Bapak Ibu tadi. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal. Nah, motivasi internal inilah tujuan dari disiplin positif. Nah, gimana sekarang ini kita menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Menurut Ibu Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu kalau menurut Ibu Dewantara adalah bagaimana cara kita dewasa mengembangkan dengan bakat kita sendiri tanpa ada arahan dari orang lain. Tapi kita tetap menuntut ya Bapak Ibu, gimana kalau tidak kita tuntut anak didik kita itu mereka nggak tahu arahnya kemana nanti. Nah, di sini ada hukuman sama konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, sakitnya apa fisik maupun hati atau mental untuk jangka waktu lama. Yang kedua, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak itu menghargai yang namanya disiplin. Kalau hukuman itu, anak itu terpaksa. Sedangkan konsekuensi yang tadi stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Perbedaannya ya bentuk. Sedangkan hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak saja, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini diperoleh dari negosiasi juga ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada semacam pertanyaan juga di kasus pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira menurut Bu Juli ini hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Hukuman kalau Bu Juli ya. Ya kadang-kadang kita ini misalnya anak terlambat, saya tidak mau terlambat lagi, dicatat kertas kosong penuh. Kalau versi Bu Juli hukuman, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Gimana Bu Risma? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, oke. Nanti kita jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Murni, kita sering lihat dia suruh push up anak. Hukuman lah. Hukuman, oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi Bu Ima? Konsekuensi. Oke, konsekuensi yang Bu Ima nanti kita lihat jawabannya. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bukan karena Konsekuensi. konsekuensi, oke. Yang berikutnya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena itu maksudnya murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Gimana Bu Ida? Konsekuensi. Konsekuensi. Yang terakhir ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjas. Hukuman apa konsekuensi Pak Iki? Konsekuensi. Konsekuensi.
Oke, kita jawabannya ya Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Iya, itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya mencatat 100 kali dengan mencatat 100 kali dengan yang terlambat tadi. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lari di sekolah. Iya, termasuk hukuman ya. Karena terlambat lari itu adalah hubungannya dengan olahraga ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman juga karena tadi menyakiti. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dijalankan konsekuensi. Kenapa? Karena kertas teman dia tadi kan harus diganti, itulah konsekuensi karena kesalahan dia. Yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi karena itu udah tugas dia untuk membersihkannya. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, termasuk konsekuensi hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjat, konsekuensi. Kenapa bagi konsekuensi? Oke, karena punya faktor dalam pelajaran. Kalau posisinya di pelajaran lain, termasuk hukuman. Kenapa penjat termasuk konsekuensi? Biasanya kan Pak ini belajar penjat itu kan ada pemanasan. Nah, ketika dia terlambat berapa menit, 10 menit, otomatis teman-temannya telah melakukan pemanasan. Kenapa dia disuruh untuk bermain di lapangan supaya dia itu pemanasan juga? Karena nyambung kan apa yang dia tadi menyesuaikan. Iya. Iya, kalau tadi nggak bisa keluar ini karena kan bukan punya olahraga tadi, ya. Dah. Iya, kalau Pak ini masih ada karena dia sudah belajar penjat itu kita dimulai dengan olahraga dulu, maka anak pun tak merasa tersakiti, ya. Nah, tadi dibahas mana bagus hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Tapi kita harus pikir juga ya, bagusnya seperti apa gitu. Iya, karena ada sejuta wajar. Gimana caranya supaya jadi konsekuensi yang lingkungan bawah itu? Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan. Akan kita bahas nanti yang namanya bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah nanti. Ya, misalnya nanti kita melakukan pemanggilan ke anak, pendekatan gimana, alasan dia pakai sepatu putih hari itu apa? Ya, kalau kita alasan karena hujan, sepatunya kotor, nanti kita tanya nanti. Akan dibahas segitiga restitusi. Nah, ini yang dikatakan Guru Hasanah tadi tentang penghargaan itu bagus ya. Maksudnya emang bagus sih. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan saya sebetulnya juga beranggapan seperti itu, bahwa penghargaan itu baru karena dapat meningkatkan motivasi anak. Tapi setelah saya sedikit belajar di sini, ternyata terbuka juga. Ternyata penghargaan itu sama hal juga dengan kita memberi hukuman. Ya, tapi hukumannya secara halus. Penghargaan baru sama dengan hukuman dalam artinya meminta atau meminta seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menuju. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ya. Kadang-kadang anak itu ini, Bu besok kasih reward apa lagi? Besok kasih apa lagi gitu? Ada yang ditunggu sama dia. Jatuhnya anak nggak mandiri nanti. Nah, kenapa begitu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan terhukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, maksudnya gini, ketika anak yang kita kasih reward, anak-anak yang lain itu pasti akan merasa sedih. Kok aku ini, kok aku nggak dapat. Apalagi kemarin saya sempat lihat videonya dari sana tentang sekolah TK yang memberi bintang-bintang ke anak-anak. Apalagi di usia yang dikatakan masih balita. Ada anak bapak dan ibu itu ketika dia pulang itu dia merasa, mak aku nggak pintar ya, kok aku nggak dapat bintang, sedangkan teman-teman aku pintar. Itu jadi kayak ini, walaupun anak itu termotivasi, ya sudah dapat merusak mental anak juga. Ya, Ibu. Nih, dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan
aktivitas, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nih, dibandingin memberi penghargaan, ini kita membentuk program apresiasi. Dalam memberi apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Maksudnya di sini kita ketika memberi pujian aja, masa ada pujian, wah kamu luar biasa hari ini, baju kamu udah masukin gitu, ya. Kalau seumpamanya atasan yang memberikan penghargaan terhadap guru, contoh nih kayak di rumah saya ada kalau nanti dapat 5 besar Dia akan kasih bonus. saya kasih bonus 500.000. Itu bagaimana? Kalau ke guru Otomatis guru tersebut akan termotivasi untuk mencapai target itu kan. Kalau tercapai tahun depan itu pasti dituntut lagi tuh. Itu akan jadi kebiasaan di sekolah tersebut. berarti Ada dampaknya itu. Nggak panjang jadi. Sama ketika minggu besok ulangan kan akan saya kasih hadiah. Nah ketika kita lupa ulangan itu anak kita nuntut. Ketika kita nggak mengasih hadiah tersebut, otomatis berikut itu anak tidak semangat lagi untuk ujian. Karena mereka ujian itu hanya menunggu reward tersebut, bukan dari dirinya sendiri seperti itu. Ya. Nah di sini ada contoh pengakuan yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Misalnya nih, kalian melihat bapak ibu melihat ada anak yang melakukan perubahan ya. Wah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu pembukaannya yang dibagikan situasinya seperti nah. Sekarang saya menghargai pekerjaanmu pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas di kelompok. Berikutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dengan kata-kata sederhana seperti ini, anak-anak itu kadang-kadang merasa dihargai mereka dan mereka jadi lebih semangat. Nah, ini yang dibandingin hukuman, konsekuensi, kita lebih baik yang ada istilahnya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sejauh ini kan Bapak Ibu, ketika ada anak bermasalah di satu sekolah, kadang-kadang teman-temannya ikut menjauhi dan dia merasa terpisah dari kelompoknya. Anak itu jadi jatuhnya sendiri. Pokoknya seperti itulah. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini kita berdiskusi, berkolaborasi dengan anak mencari solusi permasalahannya. Bukan kita mencari solusinya, anak mencari solusinya. Kita cuma menuntutnya. Itu restitusi. Nah di sini perbedaannya nampak antara restitusi sama hukuman konsekuensi. Nah hukuman tadi bersifat harus terjadi, konsekuensi harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Anak itu kita kasih opsi untuk memilih untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Artinya ada solusi dari dia. Murid anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan. Kenapa terpecahkan? Karena dia yang mencari solusinya. Ya, yang ketiga, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang berikutnya, fokus pada pemecahan masalah dan dalam jangka waktu panjang. Yang berikutnya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita nanya ke anak, misalnya dalam sekolah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya berjanji Bu akan bangun tepat waktu lagi. Bukan kita dulu, kamu harus tepat waktu, bukan. Anak yang cari solusinya. Yang berikutnya, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ketika kita masalah, anak kita dendam sama kita. Beda sama hukuman tadi. Siapa yang kita hukum pasti anak dalam hati itu punya dendam itu sama dongkol di hati sama kita. Sedangkan restitusi tidak.
Kalau konsekuensi tadi ya ada aturan tertulis yang kita buat. Nah ini dia 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kalau hukuman kan kamu salah, kamu harus dapat hukuman. Sedangkan restitusi, dari kesalahan itu apa pelajaran yang bisa diambil gitu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Bahkan setelah kita melakukan restitusi, kolaborasi sama anak, hubungan kita sama anak itu makin baik, makin erat. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawar sama anak, pilihannya seperti apa. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasarkan tindakan. Nanti kita akan sedikit saya bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu restitusi ya Bapak Ibu. Misalnya ini ada anak datang terlambat, nanti saya ada tapi kita masuk keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menarik kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, masuk Covid ya Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingi mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah di sini akan ada beberapa keyakinan yang harus kita yakini supaya kita bisa menjadi yang lebih baik. Nah dari peraturan kelas, lahirlah keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas sudah kita terapkan, kita akan ciptakan lingkungan positif. Setelah lingkungan positif sudah kita ciptakan, akan lahirlah budaya positif. Sejauh ini kita masih peraturan kelas ya, dilarang merokok, dilarang mengeluarkan baju, ada kata-kata seperti itu. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas, mengapa? Menurut Bapak Ibu, yang mana keyakinan kelas? Apakah ini kesepakatan kelas? Ini sama-sama kesepakatan kelas, tapi yang merupakan keyakinan kelas mana? Yang kiri atau kanan? Iya, kanan atau kiri? Datang tepat waktu, mengerjakan salah, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Dan sini ada kami dan guru, murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah kira-kira keyakinan kelas, kiri atau kanan? Menurut Bapak Ibu? Ini kami dan guru. Oh, berarti itu ya? Iya. Sini loh. Yang warna-warni. Iya, A, B, C. Iya, benar. Keyakinan kelas. Terbuka, hati loh. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Iya, yang setelah ini merupakan peraturan kelas. Sedangkan ini ada kesepakatan, ya, ada interaksi. Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas dapat kita lakukan menggunakan label T yang Y. Nah, misalnya keyakinan kita hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu kategori hormat. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang berikut keyakinannya itu diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli untuk peduli satu dengan yang lain. Nah, sebenarnya kalau ketika kita memakainya cukup hormat, bekerja, diterima, tapi ingat kita tulis, ya. Di sini ada format Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Bekerja juga ada, terdengar, terlihat, berperilaku. Hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti. Bekerja, tampak seperti, tidak tampak seperti. Diterima, tampak seperti, tidak tampak seperti. Misalnya hormat, saling menghargai teman di
kelas. Tidak tampaknya itu tidak saling mengejek di dalam kelas. Nanti kita buat kolom per kolomnya. Nanti baru kita susun untuk masalah bekerja. Kami membersihkan kelas. Tidak tampak seperti tidak tiket di kelas, seperti itu. Yang berikutnya, ini formatnya saja Bapak Ibu. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas, misalnya format terdengar. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Itu terdengar ya, terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Itu terdengar. Kalau terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, berperilaku, tersenyum, ramah, itu perilaku ya Bapak Ibu, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja. Hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Hormat menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Hormat juga tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Yang berikutnya, bekerja. Tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Bekerja, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Artinya seperti itu, tampak seperti itu hal-hal yang bagus yang harus dilaksanakan di kelas, sedangkan tidak tampak itu hal-hal yang harus dihindari. Tapi nanti ketika Bapak Ibu menyusun di kelasnya, banyak hal-hal lain yang bisa disepakati sama anak-anaknya. Tidak tampak sebenarnya tergantung situasinya, nanti banyak nanti. Nah, setelah kita buat ini nanti dapatlah nanti rincian peraturannya. Jadilah keyakinan kelas. Nah ini dia peraturan. Ada ini selalu kembalikan buku tempat ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu ini keyakinan kelasnya itu apa? Menghargai orang lain kah? Hormat kah? Jadi gimana tadi? Langsung aja lah ya. Durasi. Nah, misalnya selalu kembalikan buku tempatnya. Nah, keyakinan kelas yang kita yakini itu apa? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita yakin sama anak-anak apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Yang paling penting Bapak Ibu, kita harus mensosialisasikan poin-poin dari keyakinan kelas. Baru nanti kita sambungkan ke peraturan kelasnya. Itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya sama anak, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tidak menghormati orang lain, Bu. Tidak menghargai waktu, Bu. Jadi anak itu tahu keyakinan yang mereka langgar. Ketika kita tanya untuk menyelesaikan masalah. Terkadang kan ketika kita tanya anak untuk menyelesaikan satu masalah itu, anak itu bingung. Nggak tahu Bu, nggak tahu Bu. Ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, anak itu tahu apa keyakinan yang kamu langgar. Saya tidak bertanggung jawab, Bu. Saya tidak menghargai orang lain, Bu. Saya tidak mau menjaga kesehatan, Bu. Nah, tapi nanti sama siswa-siswi kita itu keyakinan kelas yang kita sosialisasi. Misalnya, jangan berlari di kelas atau menghindar. Kita tanya anak, kenapa nggak boleh berlari? Karena untuk keselamatan dia dan keamanan dia. Bu, bentar lagi ya, Bu. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak tadi melakukan kesalahan? Kenapa anak tadi sering melakukan kata ketik di sekolah? Ternyata Bapak Ibu, setelah kita lihat ada kebutuhan dasar anak itu di rumah yang tidak mereka dapatkan, sehingga dia itu ingin melampiaskannya di sekolah. Yang perlu kita ketahui bahwa 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Itu dia 5 kebutuhan dasar yang manusia ketika tidak terpenuhi di dalam dirinya, pasti mereka akan melakukan tindakan-tindakan kenakalan, pelanggaran seperti itu. Yang pertama, kebutuhan adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidupnya
misalnya kesehatan, rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, komponen psikologis pada diri ini kebutuhan akan perasaan aman. Nah, misalnya nampak anak murung, nampak anak-anak, kita nggak tahu tuh hari itu, takutnya anak itu sakit, ya kan, demam. Nah, kita harus tahu dulu nih kebutuhan dia itu seperti apa. Apa berikan? Boleh Bu. Iya Bu. Iya Bu, iya. Dikit lagi. Yang kedua, kasih sayang. Nah, udah tahu juga nih ya. Tapi kasih sayang di sini ya antara kita sama siswa kita, ayah dan anak. Anggap anak sekolah itu anak kita. Jangan nanti salah rasa ya Bapak Ibu bahaya itu. Ya, seperti itu. Karena tuh ini rasa sayang. Takutnya nanti sayang lain gitu loh. Nah, beda ya. Yang kedua, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Karena anak itu butuh reward, butuh pengakuan, butuh pujian. Kasihlah reward ya. Tuh. Semangat anak itu lagi. Yang berikutnya, kebebasan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mempunyai arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi diinginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan sering mencoba hal baru dan menarik. Karena anak-anak itu ada yang ekstrim, luar biasa. Ini 2 kali saya itu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Sebelum kita menyaksikan materinya, ini ada video untuk 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi memantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap jangan kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat keyakinan dulu diterapkan Nah, terakhirnya Bu. Kira-kira sejauh ini Bapak Ibu tuh berada di posisi mana kira-kira? Emang manajer Murni? Ya. Pak Iki mungkin di posisi mana? Kira-kira Pak Iki di posisi mana selama ini mungkin? Kalau saya yang pertama, kedua, Ketiga. Kalau saya sampai teman Pak, kadang-kadang sama-sama. Iya. karena belum tahu apa kalau udah kayak gini ada salah. Sejauh ini kita sering menerapkan yang namanya hukum ya Pak Ibu. Sedikit-sedikit kita hukum yang kita itu kadang-kadang nggak nyambung. Saya ngajar matematika, anak saya jemur. Terus saya juga sering membuat anak masa bersalah. Dulu saya sering merajut di sini ya Bapak Ibu sampai berbulan-bulan. Anak merasa bersalah kan sekarang saya bisa loh. Anak sampai nangis mohon-mohon. Aku bego saya selama ini kok saya gitu. Saya bisa tersadarkan. Nah harapannya juga. Tapi saya juga pernah bersih teman. Emang teman ini kita dekat sama anak, tapi ada dampaknya Bapak Ibu. Anak itu lebih manja sama kita, anak tak mau mandiri, gitu. Nah kalau bisa ke depannya, sebenarnya dari teman atau manajer itu udah bagus, karena ketiga posisi itu sudah memihak pada anak. Nah tapi kalau teman tuh anak tidak mandiri, lebih manja sama kita, anak sulit untuk bergerak. Kalau bisa nih kita berada di teman atau manajer lah ya. Untuk kedepannya semoga nggak ada lagi posisi kontrol penghukum, buat anak merasa bersalah. Ya apalagi buat anak merasa bersalah nih. Kita baik kan, tapi anak sedih kita bahasa kita. Kita menghukum anak dengan cara lembut. Ya lanjut Bapak Ibu karena udah sore. Ya maaf ya Bapak Ibu. Nah ini sedikit lagi. Langsung aja ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini orang-orang pembuat merasa bersalah. Bu Tati pernah kayak gini Bu Tati? Pernah ya? Nah, kamu tidak pernah
kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan jadi bapak. Saya juga sering ini ketika waktu jadi kelas, tolonglah baik-baik sama bukunya gitu kan. Kalau sama kalian itu bagaimana? Kan jadi apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau, tapi kita nggak ada stiker ya, biasanya itu anak tahu. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini di manajer? Karena kita menanyakan solusinya kepada anak. Yang terakhir, kamu selalu yang terakhir. Nah, sedikit apa juga ya Bapak Ibu, kedepannya kalau bisa, ketika kita melakukan ujian, kalau bisa ujiannya bareng-bareng, keluarnya pun bareng-bareng. Kenapa? Ketika kita melakukan ujian, sampai yang bercerita keluar, itu anak-anak itu merasa tak nyaman, terganggu juga nanti. Karena itu ada ini, di situ kita kasih reward ya, anak yang cepat selesai keluar, sedangkan anak yang lain itu merasa apa nanti, ancaman, sedih, segala macam lah. Nah, kalau bisa kedepannya kita melakukan ujian atau kuis barengin keluarnya. Bapak pernah nggak melakukan itu? Pernah. Nah ini yang terakhir penting segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi tadi adalah bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan terhadap anak. Yang namanya segitiga berarti ada 3 cara ya, 3 tahap. Yang pertama dalam segitiga restitusi itu kita harus menstabilkan identitas anak. Yang kedua kita validasi kebutuhan, kita validasi kesalahan dia. Yang ketiga terakhir kita menanyakan keyakinan yang telah mereka langgar. Apabila kita telah melakukan 3 tahap ini, insya Allah kita akan menjadi manajer. Ya. Misalnya menstabilkan identitas, misalnya si Farhan terlambat, kita jelaskan dulu sama si Farhan. Iya nak, nggak Farhan aja pernah terlambat, Bapak juga pernah terlambat ketika masuk kelas karena gitu. Kita kayak memberi anak itu stabil dulu. Nah, supaya anak itu lebih mau terbuka bercerita sama kita. Di posisi itu bukan dia yang selain lain juga pernah terlambat kok gitu. Nah, yang berikutnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ke anak. Nah, setelah kita stabilkan identitas, anak otomatis akan lebih luas, lebih mau bercerita. Yang berikutnya kita validasi kebutuhan dia. Adakah cara yang lebih efektif untuk dapat yang kamu butuhkan? Misalnya kebutuhan, kenapa dia datang terlambat? Ternyata malamnya dia sering begadang, sering main game, gitu. Nah, setelah kita tahu permasalahan itu, kita cari solusi bersama. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, gitu. Tanya alasan anak melakukan itu. Tapi biasanya kan anak itu tidak sedikit juga mereka itu fiktif ya, mengarang cerita. Tapi tetap kita dengar, gitu. Dan ketika anak menjelaskan, oh bohong, ya. Yang berikutnya baru kita tanya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang apa? Kamu mau menjadi orang seperti apa ke depannya? Terus anak, saya mau menjadi ini pak. Nah, kalau kamu menjadi orang seperti itu, kamu harus seperti apa? Dia yang mencari solusinya. Jadi bukan kita yang memberi solusi ke anak tadi. Kita cuma menanyakan kebutuhan dia, solusinya seperti apa, gitu ya. Nah, terapkanlah segitiga restitusi ini ketika ingin menyelesaikan permasalahan sama anak. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, cara menstabilkan identitas ini ada. Kenapa kita perlu menstabilkan identitas agar anak itu tidak merasa gagal identitasnya? Misalnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Di awal kita sudah menjelaskan bahwa restitusi itu atau konsekuensi itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kita menang-menang, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Itu menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basicnya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, 5 kebutuhan dasar tadi kita cari tahu apa yang dibutuhkan anak. Ini validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jangan menjelaskan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru
baru. Yang berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya anak berantem, kenapa memukul, itu pertanyaannya. Berikutnya, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Tuh. Yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Nih, untuk keyakinan kita bisa berkata, apa nilai kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Gitu. Itu menanyakan keyakinan. Ini ada intervensi 30 detik ketika kita mau menanyakan ke anak. Ini kata-katanya. Apa yang kamu ingin? Apakah kamu ingin membuat lebih baik? Kita dengar dari anak. Ya, cukup 30 detik itu. Yang berikutnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Bisa terangkat kan? Kita tanyakan. Berikutnya, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Yang berikutnya, apa yang kamu lakukan saat ini adalah sesuai? Yang berikutnya, kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Ya, bla bla sampai melakukannya. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, ini bisa nanti ketika anak melakukan pelanggaran apa cukup intervensi 30 detik dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa kita coba nanti. Nah, di sini ada refleksi sebelum kita akhiri. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang mungkin selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan tiga, peran amal seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Maksudnya, apakah tadi sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai teman, gitu ya. Saya akan menjadi amal seperti apa kan setelah mengikuti modul ini. Mungkin saya pengen Bu Murni, hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan setelah ada beberapa sedikit penyampaian dari saya, boleh. Hal baru apa mungkin Bu Murni? Oke, hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mendapatkan materi ini? Ini maksudnya kan? Oke, mungkin dari segi tadi ada 5 paradigma tadi, ada penghukum. Mungkin saya jujur saya pernah melakukan hal itu. Mungkin bisa dikatakan memang itu yang saya lakukan sampai sekarang, gitu kan? Cuma akan merubah lebih baik lagi, mungkin pelan-pelan, mungkin nggak langsung, gitu kan? Karena merubah diri kita dulu, baru bisa kita terapkan ke anak. Kalau kita tidak bisa berubah, gimana caranya kita menerapkan ke anak, kan begitu? Terus mungkin ke teman, saya juga termasuk salah satu guru yang menerapkan itu, gitu. Teman ternyata juga memberikan dampak terhadap anak itu sendiri, gitu. Manajer tadi yang bagus itu manajer, oke. Manajer mungkin itu bisa kita terapkan bersama-sama dengan menerapkan 3 validasi tadi ya. Identitas anak, kebutuhan, sama keyakinan kelasnya. Oke, banyak sekali ilmu yang didapatkan. Terima kasih Bu Materi. Oke, kemudian kita bersama-sama bisa menerapkan itu semua. Berikutnya mungkin berarti perasaan apa yang muncul selama mengikuti mungkin sedikit materinya, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin ada tanggapan dari Bu Tati. Maksudnya bisa datang selama tadi kan ada yang mengharap penghargaan dan dalam diri sendiri mungkin selama mengikuti sesi ini perasaan saya itu seperti lebih terbuka lagi Pak Azul, open minded sekarang ya kan. Yang selama ini kita lakukan adalah sesuatu yang masih jauh dari apa yang memang yang kita lakukan tidak salah, cuma masih ada yang perlu diperbaiki dari apalagi dari diri sendiri ya Pak Azmi, dari diri sendiri terlebih dahulu,
seperti itu. Oke, terima kasih Bu Tati. Mungkin Pak Iki ada yang mau disampaikan setelah sesi. Boleh kok di luar dari pertanyaan ini, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin. Boleh. Mungkin saya ada mungkin saya akan menyampaikan dalam penyampaian dari Pak Azmi. Alhamdulillah di sini kita mendapatkan banyak pelajaran bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara menghukum anak, bagaimana yang harus kita kasih anak itu, hukumankah atau konsekuensikah. Seperti biasa, seperti kita kan biasa melakukan kebanyakan hukuman ya Bu. Jadi dari sini kita juga dapat ilmu dan pelajaran. Terima kasih juga untuk Pak Azmi sudah menyampaikan ini kepada kami semua. Semoga kami bisa lebih baik ini ke depan. Mungkin Bu Saida, Bu ini ngasih refleksi untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya kepada saya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya lebih kepada restitusi. Itu lebih dekat pada BK, bagaimana dengan yang saya laksanakan dan manajer. Itu saja. Terima kasih. Refleksi yang bisa saya sampaikan hari ini, alhamdulillah dapat ilmu baru yang mungkin selama ini saya terapkan di kelas pada anak itu, menurut saya itu hal yang baik. Namun setelah tadi dipelajari, contoh kayak pemberian reward itu ya kan, ternyata itu bukan yang hal baik gitu kan. Ini kan masih hidup. Jadi itu sih hal-hal baru yang bisa saya dapatkan, mungkin menjadi pembelajaran untuk depannya saya terapkan dalam kelas gitu. Kemudian harapannya mudah-mudahan semua guru yang hadir pada hari ini bisa melakukan hal-hal baik yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih. Amin. Oh iya. Harapan kedepannya semoga bisa menerapkannya, yang setelah mempelajarinya semoga bisa menerapkannya, dan jika ada kekurangannya bisa sama-sama saling memberi masukan sesama guru. Itu aja Kak. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Azmi telah memberikan materi hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkannya dan berhasil. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu yang Basmani. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih karena support kalian. Ini merupakan tugas saya juga. Harapan saya kalian, Bapak Ibu ya kalian, semangat lagi menyelesaikan esainya supaya lulus untuk tahap berikutnya. Nah, apapun yang saya sampaikan tadi, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin untuk menggerakkan orang lain kita susah segala macam. Oh, kamu harus sini ya. Untuk dari sekarang kita mulailah bergerak dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Kalau kita udah bergerak, otomatis nanti semua yang kita bergerak. Semoga kita menjadi sekolah yang berpihak pada murid, anak-anak pun merasa aman dan nyaman di sekolah. Dan semangat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya undang. Terima kasih, thank you so much.